Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Transisi pandemi kasus COVID-19 di NTB akan menuju endemi karena perkembangan kasus COVID-19 terus membaik. Bahkan Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di PPKM level 1 sejak Maret lalu. Kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Barat terus membaik. Jumlah temuan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mengalami penurunan signifikan sejak bulan Maret dan Provinsi Nusa Tenggara Barat berada dalam status PPKM level 1 COVID-19. Dengan terus membaiknya kondisi tersebut, Provinsi NTB memenuhi sejumlah indikator transisi pandemi menuju endemi. Asisten 3 Setda NTB Nurhandini Eka Dewi menegaskan, ada 6 indikator yang harus terpenuhi dari transisi 1 pandemi menuju endemi. Asisten 3 Setda NTB Nurhandini Eka Dewi menegaskan, dari 6 indikator yang harus terpenuhi dari transisi pandemi menuju endemi, yaitu laju penularan kurang dari 1%, positif rate kurang dari 5%, dan positif rate NTB berada di 3%. Tingkat pemanfaatan kamar rumah sakit di bawah 5%, sedangkan NTB berada di angka 2%. Fatality rate kurang dari 3%, dan fatality rate NTB saat ini di bawah 3%. Berada dalam kondisi PPKM level 1 dan poin ke-6 dalam indikator yakni mampu menjaga PPKM level 1 dari 3 hingga 6 bulan berturut-turut. Masyarakat Indonesia transisi menuju endemi. Jadi di sini disebut laju penularan harus kurang dari 1. Kemudian positive rate harus kurang dari 5%. Kita sudah positive rate kita kan di angka 3% sekarang. Tingkat perawatan rumah sakit harus kurang dari 5%, angka kita di angka 2%. Ya. Fatality rate harus kurang dari 3%. Nah, kalau kita lihat fatality rate kita di bawah 3% sebenarnya. Nah, PPKM harus pada transmisi lokal level 1. Dan ini berturut-turut minimal di antara 3 sampai 6 bulan. Nah, kita di level 1 baru 1 bulan. Pemberlakuan transisi pandemi ke endemi sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat dan dalam penetapan ini akan dilakukan secara nasional atau di setiap daerah dan mengajak seluruh masyarakat agar tetap melaksanakan prokes serta mengikuti vaksinasi booster. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, vaksinasi booster di Lombok Barat terus digencarkan pada bulan Ramadan. Sasaran dari vaksinasi ini warga yang akan mudik lebaran. Sasaran dari vaksin ini, para jemaah tarawih dan tim vaksinasi bersama polisi telah membuat gerai di masjid besar di Lombok Barat. Kebijakan pemerintah terkait vaksin booster sebagai syarat utama mudik dan warga yang akan mudik lebaran dihimbau untuk vaksin booster di gerai-gerai vaksin yang disediakan Pemda. Selain di gerai-gerai vaksinasi di Puskesmas, Polres Lombok Barat juga menyediakan fasilitas vaksinasi mobile. Kapolres Lombok Barat AKBP Wirasto Adi Nugroho menerangkan, berdasarkan hasil kesepakatan Satgas COVID-19, belum lama ini disepakati bahwa penyuntikan vaksin kepada masyarakat tetap dilakukan, terutama vaksin booster karena vaksin ini salah satu syarat mudik yaitu Kecamatan Gunung Sari, Skotong, Batu Layar, dan Kecamatan Labu Api. Berkaitan dengan percepatan vaksinasi bagi masyarakat yang ingin melaksanakan mudik, syarat utamanya yaitu melaksanakan booster. Nah, ini kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat kita Kabupaten Lombok Barat yang ingin melaksanakan mudik entah ke Jawa ataupun ke daerah lain harus membekali dirinya dari sekarang dengan vaksinasi booster. Di 4 kecamatan tersebut menjadi fokus pelaksanaan vaksin booster dan ditargetkan setelah bulan Ramadan ditargetkan mencapai 80%. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, proses evakuasi kaki seorang anak yang terjepit eskalator Masjid Hubul Waton Islamic Center Mataram berlangsung dramatis. Petugas memerlukan waktu 1 jam untuk bisa mengevakuasi sang anak. Suara jerit kesakitan dan minta tolong dari seorang bocah bernama Gibran Alifiansah Saputra memecah kehusukan jemaah yang sedang melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjid Hubul Waton Islamic Center Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tragis, kaki sebelah kanan bocah naas yang diperkirakan berumur 7 tahun ini terjepit eskalator, diduga saat bermain menaiki eskalator dan melawan arus.
Insiden ini terjadi karena sang bocah lepas dari pengawasan orang tuanya yang sedang melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih. Jemaah sholat tarawih yang mengetahui kejadian ini berusaha memberikan pertolongan sebelum akhirnya petugas dari Dinas Pemadam Kota Mataram datang membantu melakukan evakuasi dan membutuhkan waktu 1 jam. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis. Lawan arah dia. Orang lagi sholat ya. Sholat tarawih, ya main-main udah ditegur sama petugas yang di atas. Tapi dia bilang, "Pagah, bisa saya Pak." Dia bilang. Oh gitu. Kira-kira umur berapa? 7 tahun atau 8 tahunan SD. Oh anak SD. Anak SD. Dia enggak sama orang tua tuh? Sama orang tuanya, sama bapaknya. Tapi bapaknya dia sholat tarawih. Ya. Dia main sendiri di eskalator dan 1 jaman mungkin dia bisa buka. Korban berhasil diselamatkan meski menderita luka serius di bagian kaki sebelah kanan akibat terjepit eskalator. Sementara orang tua korban yang mengetahui musibah ini syok dan histeris dan langsung jatuh pingsan. Kejadian ini sudah semestinya menjadi pelajaran dan peringatan bagi orang tua agar tidak lalai dalam mengawasi anak saat berada di tempat umum. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan beragam informasi menarik lain usai jeda pariwara berikut. Tetap bergabung bersama kami.